fake, dia digemborin. Karena kan dia butuh goal. Ya masa iya gue udah keluar duit nih, misalnya contoh gue udah keluar duit 50 juta. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Udah mandiri sekarang. Bro, rame lo ngungkap soal pacaran settingan. Menurut lo itu adalah sah aja dalam industri hiburan atau gimana? Gue dengan maksud ngebongkar itu supaya teman-teman artis ini kembalikan dunia artis dulu. Ya yang dimana newcomer, senior, ya kalau nggak yang setengah senior setengah junior itu mencanangkan untuk semua itu berproses. Gitu. Dimulai dari casting, kalau nggak dimulai dari film dokumenter. Ada kan aktingnya bagus tuh. Bu Tejo yang lagi ramai dibicarakan, nah saya sangat respect sama pekerja seni kayak begitu. Jadi semua dimulai itu dari tangga paling bawah. Jangan cepet-cepet untuk meraih nama dengan cara ngeting-ngeting. Kasihan penonton yang di rumah, dibohongin mulu. Gitu loh. Tapi memang sih itu sebagian dari bisnis dunia hiburan. Keuntungan dari yang punya channel, dapat keuntungan juga dari pihak TV, kan semuanya dapat keuntungan dari fenomena ini gitu. Tapi gua mau kita harus menciptakan pekerja seni yang oke banget gitu. Ya semuanya itu ada proses. Dunia hiburan untuk dapat nama tuh butuh 10 tahun lah minimal. Kalau pakai cara yang benar. Tapi dia akan kokoh. Ketika dia jatuh dia nggak akan goyang banget gitu loh, nggak cepet hilang. Nah gue tuh maunya para junior ini masih tetap memakai cara yang lama, nggak memakai cara yang sekarang karena dia mungkin disokong ada investor di belakangnya atau mungkin ada sponsor. Akhirnya dia menggait salah satu artis untuk mendapatkan namanya secara instan. Itu aja. Nah, menurut lo mereka yang settingan itu secara skill itu memang di bawah banget atau gimana? Aku nggak tahu kalau untuk ngebahas soal performance setiap individu, kita sebagai orang luar nggak bisa ngejudge. Tapi ya kita doakan aja dia punya kapasitas yang luar biasa. Makanya aku rame-rame ya coba deh kita kembalikan lagi dunia hiburan tuh seperti dulu. Semua berproses, semua dari casting ke casting, antri, ya kan dari judul 1 sampai ke judul ratusan, program TV 1 sampai ke ratusan gitu. Jadi biar kita tuh semua dididik memang punya attitude yang bagus. Biasanya orang yang memulainya dari sejak nol itu kan punya attitude yang bagus karena dia akan tahu makna dari sebuah proses. Beda sama yang instan gitu. Instan tuh biasanya attitude-nya tuh nggak bagus gitu loh. Dia merasa star syndrome kan gitu ya. Dia ngerasa kayak siapa punya nama lo. Nah itu yang bikin gue enak kadang liatnya. Lu juga kan bisa begini karena nyeting gitu. Nah makanya fenomenanya harus dihilangkan lah sedikit. Nah, terkait tiga pasangan nih Chris yang lagi rame. Rizky, ya, ada Rizky Bilar dengan Lesti, ada Chris Billy, ada Nata, segala macam. Itu menurut lo original memang mereka pacaran atau settingan? Semua masyarakat pasti punya mata dan punya otak, ya bisa ngeliat lah. Kita ngomong yang the real hubungan relationship aja yang benar ya. Kayak contohnya Sandra Dewi sama suaminya deh. Itu the real hubungan relationship yang sehat. Yang dimana mereka tidak terblow up kan, tau-taunya menikah, hidup bahagia, punya anak, punya keturunan, dan mereka jauh dari gosip. Seperti itu. Jadi masyarakat bisa menilai. Yang namanya dia udah spend money, dia mau yang goal kan, blow up bisa-bisa. Ya, start. Kalau untuk masalah individu yang melakukan itu, ya gue nggak bisa bilang sih teman-teman. Tapi masyarakat punya mata, punya otak, bisa nilai. Kalau memang penonton menikmati akan penyajian itu ya, mau gue aja. Tapi yang gue harap dunia hiburan tuh kembali seperti dulu lah. Ayolah untuk para artis, kembalikan dunia hiburan seperti dulu. Semua itu harus ada proses, nggak ada yang semuanya instan. Percuma cepat, lu juga cepet jatuh. Lu ada masalah, lu juga cepet hilangnya. Justru di sini gua pengennya tuh pekerja seni yang baru-baru bermunculan itu mempunyai fondasi yang kuat, yang settle dengan berproses, yang dinikmati. Nanti kalau udah ada hasilnya juga lu sendiri kok yang enak. Bukan berarti lu dekat sama orang sekian bulan, orang tahu, ya kan? Menurut aku sih itu tidak bijak ya dalam menggapai sebuah tanda kesuksesan. Chris, ciri-ciri pacaran settingan menurut lo seperti apa? Ya udah pasti dia mau goal kan, makanya tadi gue jelasin ada 3 kategori gitu.
ketika dia ngambil yang high level, ya dia akan terus-terusan boom 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 ya. Karena kan viewernya kemakan. Tuh, ya bisa dilihat lah. Kayak gua sama yang sebelumnya. Ada gua gembur-gembur ke kalian. Nggak ada kan? Ya, itu the real. Tapi kalau yang fake, ya digemborin. Karena kan dia butuh goal. Ya masa iya gua udah keluar duit nih, misalnya contoh gua udah keluar duit 50 juta. Masa iya 50 juta nggak ada yang ngomongin gua sama pacar gua. Maunya kan ada yang ngomongin, tujuannya kan ke situ. Dan sedangkan kue yang masa biaya yang dikeluarkan itu kan pasti harus bagi-bagi kue kan ke banyak pihak gitu. Sayang gitu kalau misalnya nggak di boom. Nah, pokoknya contohnya gitu aja bedainnya. Yang di boom nggak asli lah kalau di mata gua. Chris, angka tertinggi yang pernah lo tahu berapa? Sampai ratusan ada mas. Untuk apa gitu? Paket apa? High level. Sebenarnya balik lagi ke orang yang ditawari ya. Misalnya contoh gue ditawarin nih. Dari hati nurani dia, gue mau bantu dia sampai segimananya. Kalau gue mau sampai bantu dia habis-habisan, ya gue pasti akan mengiyakan yang high level. Jadi terus-terusan tuh dari itu pasti ada pertemuan yang nggak lebih dari sekali ya. Namanya juga udah spend money yang besar gitu, yang ngeluarin duit juga akan rugi. Balik lagi kepada orangnya. Pernah terjebak dari, oke, pertama ada angka lah ya, tapi akhirnya masuk ke hati nggak? Pernah terjebak dalam situasi itu nggak? Gak pernah sih. Maksudnya settingannya beneran terjadi gitu. Akhirnya terbawa perasaan Oh, terbawa perasaan. jadi beneran gitu. Karena berhubung gue gak pernah meng-ACC penyetingan, jadi gue gak pernah ngerasain yang namanya jadi main hati gitu. Pokoknya biasanya sih orang yang mau melakukan penawaran itu tuh pasangannya ya mesti gimana ya? Kayak gini. Ada yang cakep, ada yang enggak gitu maksudnya di lain pihaknya tuh pasti ada yang jomplang gitu. Yang satu cakep, satu enggak. Nggak mungkin dua-duanya cakep. Kalau dua-duanya cakep kan dia kan punya pride gitu loh. Ngapain gue sama dia, orang gue cakep. Ya gue juga bisa jalan sendiri kok gitu loh. Chris, di angka ratusan itu apa yang membuat lo akhirnya menolak? Karena lo bilang tadi nggak lo ambil. Image mas. Sekali aja. Udah ketahuan ini netting kan. Udah gue mau deket sama siapa aja jadi kesannya jadi netting. Dan pasti kan itu butuh klarifikasi itu yang bikin capek. Dan gue sih orangnya kalau jomblo aja. Makanya kenapa teman-teman kalau gue lagi deket sama perempuan kan pasti nyakanya beneran gitu ya. Karena memang gue sangat menghindari sih namanya netting gitu. Dan gue nggak mau kasih peluang kepada newcomer untuk memakai cara instan. Ayo kamu casting, kalau dia casting oke deh gue dukung deh. Casting nih misalnya ada media ya gue mendingan ngumpet gitu. Aduh dia ada problem, dia harus ke Polda, gue nganterin ke Polda, tapi gue ngumpet dari kalian karena gue nggak mau ngebantu dia. Gue maunya dia tuh mandiri, lu pasti bisa menggapai kesuksesan tanpa gue. Jadi nanti someday gue udah nggak ada di hidup lu bisa jalanin hidup lu tuh dengan senantiasa makmur. Jadi jangan ada embel-embel guanya. Itu sih yang mau gue canangkan lah di dalam hiburan. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.